Pernahkah kalian memperhatikan wajah kalian saat bercermin? Cahaya yang dihasilkan dari lampu ruangan akan merambat mengenai permukaan wajah kalian, dan cahaya tersebut akan diteruskan ke cermin. Selanjutnya, cahaya akan diteruskan kembali oleh cermin ke arah mata kalian, sehingga kalian dapat melihat wajah kalian di cermin dengan jelas. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Peristiwa tersebut merupakan contoh dari pemantulan gelombang cahaya. Pemantulan merupakan salah satu sifat dari gelombang cahaya. Apa sajakah jenis pemantulan gelombang cahaya? Bagaimanakah persamaan matematis dari hukum pemantulan cahaya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari konsep pemantulan pada gelombang cahaya. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya adalah perambatan dari getaran medan listrik dan getaran medan magnetik yang saling tegak lurus. Keduanya juga saling tegak lurus dengan arah perambatan cahaya. Getaran medan listrik dan medan magnet dapat merambat melalui medium maupun tanpa medium, sehingga gelombang cahaya dapat dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik. Artinya, gelombang cahaya dapat merambat melalui vakum. Pembelajaran lebih lanjut dan mendalam tentang konsep gelombang elektromagnetik akan kita bahas pada video pembelajaran fisika kelas 12. Gelombang cahaya memiliki beberapa sifat gelombang, yaitu sebagai berikut: pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, polarisasi. Pada video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas sifat pemantulan pada gelombang cahaya. Sifat-sifat lainnya akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat-sifat perambatan gelombang cahaya, seperti pemantulan gelombang cahaya, disebut sebagai optika geometri. Dalam optika geometri, gelombang cahaya dapat dilukiskan sebagai sinar berupa garis yang tegak lurus terhadap muka gelombang. Pemantulan gelombang cahaya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Apa perbedaan antara pemantulan baur dan pemantulan teratur? Secara umum, setiap permukaan benda dapat memantulkan cahaya yang jatuh pada permukaan tersebut. Permukaan benda dapat berupa permukaan kasar atau tidak rata, atau permukaan halus atau rata. Contohnya adalah cahaya sebagai berkas sinar sejajar. Perhatikan ilustrasi berikut. Seberkas cahaya yang jatuh pada permukaan benda yang kasar atau tidak rata akan dipantulkan dengan arah sinar pantul yang tidak teratur. Pemantulan cahaya oleh permukaan kasar atau tidak rata disebut sebagai pemantulan baur. Salah satu contoh dari permukaan kasar atau tidak rata adalah permukaan lantai yang berdebu. Sementara itu, seberkas cahaya yang jatuh pada permukaan halus atau rata akan dipantulkan dengan arah sinar pantul yang teratur. Pemantulan cahaya oleh permukaan halus atau rata disebut sebagai pemantulan teratur. Salah satu contoh dari permukaan halus atau rata
adalah cermin datar. Pemantulan cahaya pada permukaan halus atau rata memiliki keteraturan yang mengikuti hukum pemantulan cahaya. Telah diketahui bahwa sinar matahari merupakan gelombang cahaya. Bagaimanakah jika sinar matahari yang tiba ke permukaan bumi hanya mengalami pemantulan teratur? Jika kondisi tersebut terjadi, kita hanya dapat melihat benda-benda yang terkena secara langsung oleh sinar matahari. Segala sesuatu yang tidak disinari secara langsung oleh matahari akan gelap, sehingga kita tidak dapat melihatnya. Untungnya, sinar matahari mengalami pemantulan baur oleh permukaan rata dan partikel-partikel debu di udara, sehingga kita juga dapat melihat benda-benda di sekitar kita yang tidak disinari langsung oleh matahari. Hukum pemantulan cahaya. Apabila pemantulan cahaya terjadi pada permukaan halus atau rata, seperti cermin datar, akan diperoleh bahwa pada bidang permukaan yang sama, terdapat garis normal, sinar datang, dan sinar pantul. Garis normal merupakan garis yang jatuh secara tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap permukaan. Selain itu, sinar datang akan membentuk sudut datang terhadap garis normal dan sinar pantul akan membentuk sudut pantul terhadap garis normal. Supaya lebih mudah memahaminya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Berdasarkan fenomena tersebut, akan diperoleh 2 poin hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik serta terletak pada satu bidang datar yang sama. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Secara matematis, hubungan sudut datang dengan sudut pantul pada hukum pemantulan cahaya dapat dirumuskan sebagai berikut. Theta I sama dengan theta R. Supaya lebih memahami persamaan pada hukum pemantulan cahaya, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Soal: seberkas sinar datang dari lampu senter menuju cermin datar dan dipantulkan kembali oleh cermin tersebut. Jika sudut antara sinar datang dan garis normal adalah 45 derajat, berapakah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul terhadap garis normal? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, theta I sama dengan 45 derajat. Ditanya, berapakah sudut pantul terhadap garis normal atau theta R? Jawab, untuk menentukan sudut pantul terhadap garis normal, kita dapat menggunakan persamaan pada hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. Theta I sama dengan theta R. Persamaan tersebut dapat dinyatakan menjadi theta R sama dengan theta I. Dengan menyubstitusikan nilai theta I sama dengan 45 derajat ke dalam persamaan, diperoleh theta R sama dengan 45 derajat. Jadi, besar sudut yang dibentuk oleh sinar pantul terhadap garis normal adalah 45 derajat. Poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, gelombang cahaya adalah perambatan dari getaran medan listrik dan getaran medan magnetik yang saling tegak lurus. Keduanya juga saling tegak lurus dengan arah perambatan cahaya.
Getaran medan listrik dan medan magnet dapat merambat melalui medium maupun tanpa medium, sehingga gelombang cahaya dapat dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik. Kedua, pemantulan gelombang cahaya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemantulan Baur dan pemantulan teratur. Ketiga, pemantulan cahaya oleh permukaan kasar atau tidak rata disebut sebagai pemantulan Baur. Keempat, pemantulan cahaya oleh permukaan halus atau rata disebut sebagai pemantulan teratur. Kelima, pemantulan cahaya pada permukaan halus atau rata memiliki keteraturan yang mengikuti hukum pemantulan cahaya. Keenam, hukum pemantulan cahaya dapat dijabarkan sebagai berikut. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik serta terletak pada satu bidang datar yang sama. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Secara matematis, hubungan sudut datang dengan sudut pantul pada hukum pemantulan cahaya dapat dirumuskan sebagai berikut.